Halo teman-teman, selamat datang di channel Aukesah, yaitu sebuah channel yang merangkum berbagai cerita, baik itu berupa kejadian peristiwa, sejarah, legenda, dongeng, maupun mitos. Namun sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share channel ini agar bisa terus berkembang dan bisa menyajikan berbagai cerita kepada kalian semua. Terima kasih. Zaman dahulu kala, di sebuah desa, hiduplah seorang wanita yang mempunyai seorang anak laki-laki. Wanita ini dikenal dengan Bawi Kuwu. Suaminya sudah lama meninggal pada saat anaknya masih balita. Dan semenjak itulah, dia berusaha untuk mengurus dan merawat anaknya, serta mengumpulkan hasil dari berladang sendirian untuk memenuhi kebutuhan mereka berdua sehari-hari. Ketika anaknya sudah memasuki usia anak-anak, dia terkenal sangat nakal dan selalu menentang ibunya jika dinasehati. Namun, ibunya selalu bersabar terhadap anaknya karena dialah anak sematawayangnya. Akan tetapi, anaknya semakin hari semakin bertambah nakal dan selalu melawan perintah ibunya. Hingga suatu hari, pada saat ibunya sedang memasak barisanga, yaitu nasi yang digoreng tanpa minyak. Saat si ibu sedang memasak, ternyata si anak terus mendesak supaya ibunya cepat menghidangkan barisanga tersebut, karena si anak merasa lapar. Si ibu mencoba bersabar, tetapi si anak malah semakin merengek-rengek dan berusaha menantang ibunya dan memakinya. Dan pada saat itulah emosi ibunya memuncak. Dan tanpa disengaja, ia pun mengayunkan solet ke bagian kepala anaknya hingga berdarah. Anaknya pun menangis kesakitan dan berlari keluar rumah. Ibunya berusaha mengejar dia, tetapi anak itu berlari ke sebuah dermaga. Di dermaga itu terdapat sebuah kapal besar atau yang disebut dengan Banama yang sedang singgah. Kapal tersebut berasal dari negeri Tiongkok yang sedang singgah untuk menjual keramik di desa tersebut. Dan si anak bersembunyi di bagian bawah kapal itu. Ibunya berusaha mencari ke seluruh penjuru desa, tetapi ia tidak dapat menemukan anaknya. Dan akhirnya dia menyesali dirinya karena telah memukul kepala anaknya hingga berdarah. Dia pun merenungi perbuatannya itu. Lalu tak lama setelah bongkar muat diselesaikan, maka kapal itu akhirnya melepas sauh dan kembali berlayar ke negeri Tiongkok. Singkat cerita, si anak yang tadi bersembunyi di kapal itu ditemukan oleh kapten kapal dan ditanyai mengapa ia ada di kapal itu. Lalu anak itu pun menjawab bahwa ibunya telah memukul kepalanya hingga berdarah, sehingga ia menganggap ibunya sudah tidak sayang lagi kepada dirinya, dan untuk kembali pun tidak memungkinkan. Maka oleh karena itu, kapten kapal tersebut mengizinkan dia ikut berlayar dan mengobati lukanya, lalu menjadikan dia pelayan di kapal itu. Karena sifatnya yang baik dan juga rajin, akhirnya anak itu bekerja kepada saudagar yang memiliki kapal itu, dan saudagar tersebut mengangkat dia sebagai anaknya dan memberi nama Kilin. Ketika dia berada di negeri Tiongkok, dia dididik dan diajarkan membaca serta menulis agar dia menjadi orang yang berpendidikan. Selain dia dididik sebagai orang yang terpelajar, dia pun juga diajarkan oleh saudagar kaya itu bagaimana caranya
berdagang, agar kelak dia bisa meneruskan usaha milik sang saudagar kaya tersebut. Singkat cerita, bertahun-tahun kemudian, Kilin pun menjadi saudagar yang menggantikan orang tua angkatnya yang telah wafat. Dan dia pun juga menjadi salah satu orang yang terpandang di negeri itu. Suatu hari, Kilin berniat untuk berlayar lagi untuk berdagang. Maka ia pun menghubungi kapten yang telah menyelamatkannya dahulu. Dan dengan sukacita, kapten ini menyambut baik rencana Kilin, dan mereka pun mulai mempersiapkan pelayarannya. Setelah tiba saat yang tepat, mereka pun berlayar dari negeri ke negeri, dari pulau ke pulau, dan dari laut ke laut, serta mengarungi samudera, hingga sampailah mereka ke tempat kampung halaman Kilin berasal. Di saat mereka singgah ke desa ini, terlihatlah oleh Kilin seorang wanita yang cantik membawa barang-barang untuk ditukarkan. Karena pada zaman itu transaksi jual beli yaitu dengan cara barter. Ketika Kilin melihat wanita itu, ia pun jatuh hati kepada perempuan itu. Lalu Kilin mendatangi wanita itu dan bertanya apa yang bisa dibantu. Lalu wanita itu pun menjawab bahwa dia ingin melihat dahulu apa saja dagangan yang bisa ditukar. Kilin pun dengan senang hati memperkenalkan barang dagangannya serta menjelaskan kegunaannya kepada wanita itu. Keesokan harinya, wanita itu pun datang lagi ke dermaga dengan membawa barang-barang untuk ditukarkan pada barang-barang yang dibawa oleh kapal milik Kilin. Dan Kilin pun senang bertemu dengan wanita itu lagi. Akhirnya mereka sering bertemu di dermaga itu. Dan akhirnya mereka berdua sama-sama jatuh cinta. Singkat cerita, Kilin pun hendak melamar wanita itu. Dan wanita itu menerima lamarannya. Namun, wanita itu mengakui bahwa ia bukan gadis dan ia pernah menikah sebelumnya. Akan tetapi, hal tersebut bukanlah masalah bagi Kilin dan dia tetap pada pendirian hatinya sehingga akhirnya mereka pun menikah. Setelah menikah, Kilin membawa wanita itu ke kapalnya. Setelah berada di dalam kapal, kedua pasangan ini pun bermesraan dan Kilin merebahkan kepalanya ke pangkuan wanita itu. Lalu wanita itu pun mengelus-ngelus kepala Kilin dengan lembut. Saat mengelus kepala Kilin, dia pun melihat sebuah luka di kepalanya. Dan secara spontan ditanyakanlah hal itu kepada Kilin. Kilin pun akhirnya menceritakan masa lalunya kepada wanita itu. Dan pada saat itulah si wanita tersebut sangat terkejut dan dengan wajah yang pucat dia berkata bahwa dirinya sendirilah ibunya yang dimaksudkan Kilin itu. Mendengar hal itu, tentu saja Kilin menolak dan menuduh wanita itu berbohong. Dia mengatakan tidak mungkin kalau wanita itu adalah ibunya, karena kalau ibunya pastilah sudah tua. Lalu ibunya pun menjawab, dia tidak menjadi tua karena dia telah memohon kepada Yang Maha Kuasa agar diberikan umur yang panjang, sehingga ia diberikan anugerah kecantikan yang tidak memudar. Dengan cepat, Kilin pun menertawakan hal ini sehingga dia akhirnya mengucapkan sumpah, bila hal yang dikatakan wanita itu benar, biarlah dikutuk oleh Yang Maha Kuasa. Pada saat itu juga terjadilah malapetaka sehingga guntur sahut menyahut dan terjadilah hujan disertai badai. Dan akhirnya karena kutukan itu kapal yang dimiliki Kilin berubah menjadi batu. Dan wanita yang ternyata ibunya akhirnya terjebak ke dalam batu itu. Sedangkan nasib para awak kapal Kilin tidak diketahui dengan jelas. Namun kemungkinan mereka tewas dan tenggelam ke dalam laut.
Konon ceritanya, saat kapal atau Banama itu berubah menjadi batu, ibunya terkurung dalam kapal batu tersebut dan masih hidup. Sehingga penduduk desa yang merasa prihatin terkadang dapat memberikan makanan dan minuman serta sirih dan pinang melalui sebuah lubang yang ada di batu itu. Bahkan jika dimasukkan benang pada lubang itu, keesokannya menjadi kain karena ditenun oleh wanita itu. Kemudian hal yang mengerikan terjadi. Ada seseorang yang sangat ingin melihat wajah wanita tersebut karena selain ia memiliki umur yang panjang, ia pun tersohor memiliki wajah yang sangat cantik. Laki-laki ini lalu menjulurkan makanan untuk diberikan kepada wanita itu. Saat tangan wanita itu terjulur untuk mengambilnya, tiba-tiba laki-laki ini memaksa untuk memegang tangan wanita itu dan berusaha untuk menariknya keluar. Akan tetapi, wanita itu berusaha untuk menolak. Namun sangat malang, tangan wanita ini sudah terpegang erat oleh laki-laki tersebut. Dan karena kesal dan penolakan wanita di dalam batu itu, dengan kejamnya laki-laki ini mengayunkan kapak dan memotong tangan wanita itu. Sejak saat itulah tidak pernah lagi terdengar suara wanita itu atau apapun yang menandakan adanya kehidupan di dalam batu tersebut. Menurut ceritanya, peristiwa ini terjadi pada masa dinasti Tang. Sedangkan Qilin menunjukkan pada orang yang mengalami peristiwa kutukan itu, yaitu si Qilin. Maka lokasi peristiwa ini dinamai Tang Qilin. Akan tetapi akhirnya penyebutannya berubah menjadi Tang Qiling pada masa kini. Selanjutnya, pada masa itu air laut mengalami penurunan sehingga terbentuk sebuah daratan, sedangkan desa tempat tinggal Qilin dan ibunya sekarang menjadi sebuah bukit yang sekarang disebut dengan Bukit Tang Qiling. Sedangkan batu yang menyerupai kapal disebut sebagai Batu Banama yang dapat kita lihat sampai saat ini. Demikianlah cerita mengenai legenda Batu Banama. Sekian dulu untuk cerita kali ini. Apabila ada kesalahan dalam isi cerita maupun cara penyampaian saya dari awal hingga akhir cerita, saya mohon maaf atas keterbatasan saya. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share channel ini agar bisa terus berkembang dan bisa menyajikan berbagai cerita kepada kalian semua. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.